Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembelajaran Object-Oriented Programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di part 1 ini kita akan membahas soal abstractions and encapsulations in Python, dan juga kita akan nanti coba mengimplementasikan di IDE atau di text editor yang kita punya, seperti itu. Oke, nah pertama, gimana caranya kita membuat sebuah kelas atau template? Nah, di tutorial sebelumnya, kita tahu bahwa ketika kita ngomongin soal object-oriented programming, tentunya kita harus memiliki sebuah kelas atau sebuah template gitu kan untuk membuat si objeknya gitu atau instance gitu. Nah, di Python sangat sederhana, kita cukup membuat dengan sintaks kayak gini, kelas hero gitu. Misalnya ini kelas nama kelas yang ingin kita buat, _2 terus pas ini jadi kita semacam membuat kelas kosong gitu ya, template kosong seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya kita membuat sebuah instance of class atau kita biasa kenal dengan objek gitu ya. Jadi setelah kita buat sebuah kelas gitu ya di program di file lain atau misalkan di file yang sama, kita buat sebuah variabel. Contohnya di sini nama variabelnya itu hero1 sama dengan kita masukkan nama kelasnya gitu ya. Tadi kan nama kelasnya hero kan. Kemudian kita masukkan nama kelasnya. Kemudian kita di sampingnya itu ada sebuah parenthesis atau tanda kurung gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita membuat hero2 gitu, objek hero2, kita cukup memanggil nama kelasnya aja seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya kita membuat sebuah instance variabel gitu. Jadi pada sebuah instance atau objek pasti dia punya variabel kan. Misalkan kita membuat sebuah objek hero gitu kan. Kita membuat objek hero Mobile Legend gitu misalkan gitu. Nah, di hero Mobile Legend contoh misalkan si Beatrix tadi kan contohnya. Tentunya dia punya namanya siapa, nama hero-nya, kemudian berapa banyak health dari si hero-nya, kemudian attack power-nya berapa, atau misalkan strength-nya berapa, seperti itu. Dia punya atribut atau dia juga punya yang namanya variabel seperti itu. Di Python membuat sebuah instance variabel kita cukup dengan menambahkan dot kemudian nama variabelnya apa. Jadi objek dot nama variabel kemudian kita isi dengan value yang mau kita isi ke dalam si variabelnya seperti itu. Jadi cukup mudah membuat sebuah instance variabel di Python gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke IDE untuk implementasinya. Oke, jadi kali ini saya menggunakan IDE PyCharm. Teman-teman bisa pakai VS Code atau misalkan pakai Atom, terserah gitu. Yang penting udah terinstall Python di PC teman-teman atau di lokal teman-teman ya. Tuh. Kali ini saya menggunakan PyCharm karena saya lebih nyaman pakai PyCharm atau pakai IDE seperti itu. Nah, di sini saya buat sebuah folder ya namanya Python OOP gitu ya. Yang lainnya hiraukan aja gitu ya. Jadi ini saya buat sebuah folder namanya Python OOP gitu. Saya coba buat file baru ya, buat Python file namanya class and object. Oke, kita coba implementasi ya dari yang kita pelajari di slides tadi. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah kelas gitu ya. Kita buat dulu to_do1. Buatlah sebuah template atau kelas bernama hero gitu misalkan. Nah, caranya gimana? Tadi kita udah belajar ya, cara membuat kelas di Python itu adalah kita ketik kelas, kemudian nama kelasnya hero, _2, kemudian kita buat pass untuk ngepassingnya. Gitu. Jadi kita udah punya nih template kosong atau kelas kosong dari si hero. Jadi misal kita buat sebuah objek atau instance of class gitu ya. Misalkan nama objeknya itu hero1 sama dengan hero gitu ya. Kemudian kita coba print hero1, apa yang bakal keluar gitu ya. Misalkan kita buka
terminal, kemudian kita Python kelas, kita masuk dulu ke foldernya Python OOP, kemudian Python kelas dan object.py. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini tuh address dari sebuah memori gitu ya. Jadi maksudnya adalah objek yang kita buat si hero 1 ini, dia itu berada di address memori ini gitu. Nah, nanti kita akan coba buat gimana supaya si print statement kita ini jadi lebih kebaca ya dibandingkan ini gitu ya. Jadi dibandingkan kita ngeprint address memorinya, tapi kita ngeprint nama dari variabel dari objeknya gitu. Oke, nah jadi kita udah berhasil membuat sebuah kelas dan kita juga udah berhasil membuat sebuah instance gitu ya. Di sini kita buat dulu to-do-nya supaya rapi. To-do 2, buatlah sebuah instance, buatlah sebuah bernama hero 1 gitu ya. Jadi kita udah buat sebuah instance dan juga udah buat instance-nya itu bernama hero 1. Oke. Berarti ini udah berhasil gitu ya. Kemudian kita buat lagi to-do 3 ya gitu ya. Buatlah sebuah instance variabel. Oke. Nah, caranya gimana? Tadi kita udah belajar ya di slide-nya. Caranya adalah kita ketikkan nama variabel, nama objeknya gitu ya. Tadi kan nama objeknya hero 1, kemudian nama variabelnya apa? Kita misalkan mau buat variabel dengan nama name gitu. Kita isikan namanya itu, kita isikan value itu dari nama si hero-nya. Kita misalkan isikan Beatrix ya. Kemudian kita buat juga health-nya atau darahnya 100 gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi programnya, nah, dia itu di-store di address memori yang berbeda. Kenapa? Karena kita udah nambahin si instance variable ini. Otomatis dia itu berbeda dengan objek yang sebelumnya. Jadi awalnya dia itu objek kosongan, sekarang dia itu sebuah objek yang udah ada isinya gitu ya. Kalau misalkan kita, kalau misalkan kita komen dulu ya, kemudian kita buat hero1.dig, nah isinya itu dictionary kosong gitu kan. Karena kenapa? Karena di sini kita belum masukin nih si instance variabelnya gitu. Jadi kita belum masukin name-nya siapa sama health-nya itu berapa gitu. Tapi kalau setelah kita masukin instance variabelnya gitu, kita print lagi. Nah, dia masuk nih namanya. Jadi objek hero 1 dia punya name-nya itu Beatrix, kemudian health-nya itu sebesar 100 gitu. Nah, tapi ada permasalahan ketika kita membuat sebuah variabel dengan cara ini gitu. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ini belum terlalu merepresentasikan dari konsep object oriented programming. Kenapa? Karena ini sama aja kayak kita buat seperti procedural programming gitu. Misalkan kita mau buat hero 1 name itu sama dengan Matrix. Nah, sama aja kan? Toh juga ini bakalan sama-sama ngeluarin output yang sama dengan cara ketika kita membuat sebuah instance variable gitu. Jadi ini belum terlalu merepresentasikan dari object oriented programming. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan refactor our abstraction. Jadi kita akan coba merefactor dari abstraksi kita supaya lebih terlihat object oriented programming seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman.